dia. Ayo, kita ngobrol yuk. Ayo, yuk. Kita cari tempat duduk. Oke. Pokoknya kita cari yang hiburan-hiburannya bagus. Yuk, let's go. Oke, let's go. Nah, kayaknya itu bagus deh. Ininya, tempat duduknya. Yuk, kita ke sana. Oke, Bu. Yuk. Akhirnya dapat tempat duduk yang bagus. Kayaknya tas kita taruh di sana aja deh. Yuk. Gimana? Sudah vaksin berapa kali? Sekarang udah ketiga kali, Bu. Yang ketiga ya? Alhamdulillah. Jadi yang ketiga booster ya? Ya, booster. Oke. Kayaknya kita lepas masker aja biar tambah seru nih. Iya, iya. Karena udah sama-sama divaksin. Iya, sama. Jadi, oke guys, taruh dulu ya di atas meja. Enak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa selamat pagi ya. Jadi berjumpa kembali bersama saya di vlog saya yaitu Bolangkar Vlogs. Oke guys, seperti biasa saya akan mendatangkan atau mengundang satu bintang tamu dengan profil yang luar biasa. Siapakah dia? Tentunya masih di Bangkok guys, masih berkutat dengan para mahasiswa yang sedang kuliah di Bangkok. Oke, kita mulai ya guys, kupas-kupasnya. Nah, siapakah dia? Jadi kita kenalan dulu seperti biasa untuk mengetahui sedikitnya nama, kemudian asalnya di Indonesia itu dari provinsi mana, di kota mana, kemudian tadi sudah saya bilang mahasiswa ya di Bangkok, ketahuan deh. Padahal tadi mau di secret gitu ya. Wah, siapa ini Tit gitu. Ternyata udah kesebut, udah kenalin kuliah di mana di sini, kemudian ngambil apa jangan-jangan ini TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sawadikap. Oh iya ya. Ya bisa. Iya. Ya, sawadikap. 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 Buah. Sawadikap. Ya, perkenalkan teman-teman atau guys, perkenalkan nama saya Ginting Setiawan atau biasa dipanggil Ginting. Saya berasal dari Indonesia, pastinya dari provinsi Jawa Timur, dari kota Jember. Dari Jember. Ya. Oke. Kayaknya ada salah satu artis yang terkenal dari Jember ya. Siapa tuh, Bu? Anang Hermansyah bukan? Iya benar. bukan iklan ya guys. Cuma kesebut, keceplosan. Gimana? Terus kesini Oh iya. ngapain? Yang jelas saya bukan TKI, Bu ya. ya, kebetulan saya di sini belajar. Saya sekarang menunggu ya, pasca sarjana bioteknologi. Ya. Ambil apa nih? Ambil jurusan bioteknologi. Sekarang menunggu S3. Nah, S3. Jangan-jangan sambil kerja apa dapat beasiswa? Kebetulan dapat beasiswa, Bu. Apa nama beasiswanya? Namanya Petra Prajumplau PSG Scholarship. Sama dengan ketua presiden Permita ya nama beasiswa. Benar. Banyak nih kayaknya nih. Pokoknya cukup lah ya. Alhamdulillah cukup. Cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Itu kayak mana tuh beasiswanya? Tuh maksudnya tuh diberinya itu per bulan atau sudah include tuition fee unit dari university atau yang diterima itu bersih gitu, tapi nggak bisa ceritain biar bisa sharing sama teman-teman di Indonesia. Oke. Jadi namanya tadi kan Petra Prajumplau PSD Scholarship. Itu scholarship yang disediain oleh kampus ini. Kampus kita namanya King Mongkut University. Iya, dia kuliahnya di Kemut itu guys. King Mongkut University of Technology Bengkulu. Terus? Ya itu biasanya dari kampus, ya pastinya dari Ministry Education-nya sini ya, Higher Education. Jadi itu semacam scholarship buat mahasiswa doktoral yang untuk menempuh PhD di sini, dan biasanya itu full.
Jadi tuition fee dibayar tiap semester, kemudian kita juga dapat living allowance setiap bulan. Iya, gitu. Jadi yang jelas tuition fee-nya itu udah dibayarkan, yang diterima pembulan transferan itu yang untuk kebutuhan hidup ya. Benar. Kayak apa aja kebutuhan hidup yang digunakan dari beasiswa itu? Ya, buat makan, buat tempat tinggal. Kayak di Indo lah. Jadi kita ada, kalau di sini kan buku apartemen. ya juga ya. Itu biasanya kan di dalam kontraknya tuh disebutkan ini kebutuhannya untuk apa aja. Gitu. Oh iya benar. Ya, jadi selain uangnya itu, jadi kita ada 2 jenis Bu. 3 sih. Pertama itu tuition fee, kemudian living allowance, itu yang ketiga adalah research expense. Nah, research expense itu bisa buat kita macam-macam untuk mendukung riset di sini. Jadi buat chemical, beli bahan kimia, untuk misalnya kita mau publikasi jurnal kan kadang bayar. Itu masuk di biaya itu. Benar. Oh, jadi beli bahan itu masuk di dalam. Benar itu sekali. juga. Oh my god. Jadi kita nggak kepikiran uang, jadi bisa fokus belajar. Oke. Tak pikir tadi bahan-bahan laboratorium itu yang menyediakan kampus. Enggak. Ya, disediain sama lab sih, tapi beberapa chemical kadang kita harus beli sendiri. Oh, kalau pakai uang beasiswa. Kalau ada misalnya nggak ready gitu ya. Iya, kalau dia tidak tersedia gitu. Ya, menarik guys. Jadi itu ya, jadi kebutuhan beasiswa yang diterima itu untuk itu tadi ya, item-itemnya selain daripada bayar SPP ya, SPP kalau bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya mendatangkan bintang tamu ini menjadi spesial di vlog kali ini? Karena saya dengar nih guys, beliau ini ternyata tidak hanya kuliah ya, tapi yang jelas nggak kerja ya. Tadi dia sebut dia memang fokus untuk belajar, tapi ada sesuatu yang tanda kutip gitu yang menjadi lebih ya, dinilai lebih ya, added value ya, ada nilai lebihnya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Taram, apakah itu? Apa nih Bu? Jadi selain kuliah apa kegiatan? Masa makan tidur kan nggak mungkin kan? Ini salah satunya. Jadi salah duanya itu ya karena kita di luar negeri ini kebetulan di Indonesia mahasiswa Indonesia yang di sini cukup banyak. Okay. Jadi kita kayak punya komunitas mungkin sama-sama dengan negara lain. Yaitu namanya Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang di Thailand. Ya. Atau biasanya disebut PPI lah. PPI atau Permita ya. Karena kemarin juga sudah pernah bahas dengan Presiden Permita. Jadi nama khasnya PPI Thailand itu Permita. Kalau PPI secara umumnya ada PPI Mesir, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, Pakistan. Tapi kalau PPI Thailand itu ada panggilan sayangnya yaitu Permita. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand. Nah, di Permita ini menjabat sebagai apa? Saya jadi orang biasa. Jangan merendah gitu, ntar ketanam loh di dalam tanah. Saya di Sorry, just kidding guys, just kidding ya. Ya saya kebetulan diamanai di bagian departemen advokesma. Namanya advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Advokasi dan kesejahteraan. Kayaknya aku baru dengar ini baru ya? Ya ini divisi departemen baru yang dibikin oleh Presiden. Kemudian saya diamanai sebagai ketua departemen. Itu apa kerjanya di departemen itu? Kayaknya baru dengar nih advokasi dan apa tadi? Kesejahteraan mahasiswa. Dan kesejahteraan mahasiswa. Karena kalau dengar dengan kesejahteraan itu kayak bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan gitu supaya makmur dan sejahtera. Ini maksudnya apa nih? Bergerak di lingkup kerja seperti apa? Ya kalau departemen advokesma itu sesuai namanya, yang pertama advokasi. Jadi itu mengadvokasi atau memfasilitasi teman-teman yang di Thailand, yang sedang di Thailand ataupun yang mau datang. Jadi kita provide informasi yang dibutuhkan. Misalnya kalau kesini tuh butuh apa aja sih? Misalnya butuh visa, itu syarat-syaratnya apa? Kemudian
kalau di sini itu misalnya ada tambahan informasi kayak mau perpanjangan paspor itu bagaimana sih, kalau kita mau ke sini studi, kalau bawa pasangan suami istri atau anak itu gimana sih, nah itu kita kerja di situ. Jadi teman-teman sekarang masih apa ya, ngedraft, masih proses kerja di situ, dan nanti tunggu aja lah rilisnya itu untuk advokasi seperti itu. Nah, untuk kesejahteraan mahasiswa itu yang pertama kita akan provide informasi-informasi yang apa ya, yang berharga lah. Jadi kayak misalnya kesempatan beasiswa untuk teman-teman Indonesia yang tertarik untuk studi ke Thailand, dan juga apa ya, mungkin teman-teman yang Indonesia yang butuh bantuan yang stay di sini, yang mungkin mengalami musibah atau apa, itu kita bisa memfasilitasi atau menjembatani teman-teman yang butuh bantuan itu ke pihak yang memiliki dana lebih, misalnya ngaji kun kayak gitu. Maksudnya dana lebih gimana? Misalnya kalau saya lagi kesulitan keuangan nih, mau ngutang, boleh nggak? Gitu ya maksudnya? Atau gimana? Atau gimana? Jadi ini apa ya, sekilas kayak informasi ya. Jadi dulu tuh ada pernah case di sini. Ini nggak tahu itu nanti bisa masuk atau nggak, terserah ibu, boleh dipotong. Jadi baik lagi. Jadi ada cases di sini tuh ada mahasiswa yang sakit berat sampai kemarin tuh meninggal. Jadi itu kan sebenarnya kita kan posisi jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Otomatis untuk dapat bantuan itu kan lumayan sulit, apalagi nggak ada wadah. Jadi Permita atau PPI Thailand itu berusaha menjembatani teman-teman yang butuh bantuan itu, atau dalam ini terkena musibah, penyakit atau musibah apa, kita fasilitasi misalnya ke komunitas lain, misalnya ngaji kun, dan wadahnya orang-orang yang berinfak di situ. Dan karena ada uang lebih di situ, kita bisa salurkan ke teman-teman yang terkena musibah tadi. Dan saya cuma menjembatani. Kita bukan take action. Disebarkan. Sebenarnya mekanismenya itu kita bisa memanfaatkan kayak sebenarnya kayak kitabisa.com itu loh. Nah, itu kita bisa galang donasi. Tapi untuk membuat galang donasi itu penyelenggaranya kan harus terpercaya, pasti harus organisasi yang dipercaya oleh orang-orang di sini misalnya. Contohnya tadi Ngajiku, karena itu komunitas yang udah lama dan isinya itu semua level, bukan hanya mahasiswa, jadi semua orang Indonesia yang di situ. Jadi lebih terpercaya lah untuk mendapatkan menggalang dana lebih banyak. Jadi gini, sebenarnya saya lebih passionate ke kuliah ya, atau research. Saya lebih suka di situ. Tapi menurut saya untuk masuk ke dunia realnya nanti itu menurut saya kurang. Jadi kita mumpung masih muda, dan biasanya kalau muda dan mahasiswa itu kesempatan kita itu untuk menggali diri kita sendiri. Pun kalau melakukan kesalahan tidak dihukum seperti kalau kita udah dewasa nanti terjun ke dunia asli. Jadi selama selama masa itu, jadi kayak berusaha menggali potensi diri. Jadi selain fokus di research, juga kayak pengen mengimprovisasi diri dari skill sosial, skill, dan intinya pengen bermanfaat juga ke masyarakat lebih luas. Ya, mulia sekali jelas. Jadi tidak cukup ya studi, ternyata juga ingin memiliki nilai lebih juga di masyarakat, karena ya kita tidak cukup ya hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga kita butuh orang lain di sekitar kita juga memanfaatkan potensi yang kita miliki ya, seperti itu. Ya kan, memang begitu ya di dalam kehidupan kan memang begitu. Kalau membuat orang tersenyum, bahagia, happy, kemudian smile, kenapa enggak gitu ya kan. Nah, oke. Kembali lagi ke